Oke, selamat pagi, siang, atau malam. Hari ini, video ini itu tentang akuntansi keuangan 2, materi untuk revenue. Jadi ini pertemuan yang ke-8 atau pertemuan yang pertama setelah UTS. Nah, materi revenue ini akan dibagi dalam 2 kali pertemuan sesuai dengan kontrak, yang hari ini saya jelaskan setengah, nanti sisanya saya jelaskan setengah lagi. Kalian nanti kalau, melihat video ini ketika masih ada yang bingung atau mungkin ada yang kecepatan, bisa kalian, back, lalu bisa kalian pause agar kalian bisa belajar pelan-pelan ya. Nah, saya langsung mulai aja. Eh, mmm, oke, iya, revenue recognition. Nah, jadi dalam materi ini revenue recognition itu, termasuk materi yang, apa namanya ya, penting karena apa? Karena pendapatan itu termasuk top fraud risk atau resiko kecurangan yang paling tinggi. Kenapa? Ya karena intinya perusahaan itu didirikan untuk mendapatkan laba, yang mana laba itu terjadi, terjadi kalau pendapatannya lebih tinggi dibandingkan bebannya, ya. Dan pendapatan itu juga untuk mengukur kinerja, jadi ada kemungkinan terjadi kecurangan. Kan, bagaimana caranya perusahaan bisa mempertahankan kinerjanya dengan baik, jadinya, membuat pendapatannya bisa dicurangi dalam hal pencatatannya atau mungkin dalam hal yang sebenarnya. Nah, tapi di sini yang kita bicarakan adalah pengakuan pendapatan secara akuntansi. Oke, nah, hari ini kita akan belajar mengenai 5 langkah proses untuk pengakuan pendapatan. Yang pertama itu mengidentifikasi kontrak dengan konsumen. Yang kedua, mengidentifikasi separate performance obligation, itu adalah kewajiban di dalam kontrak itu. Dan yang ketiga adalah menentukan harga transaksi, pasti ya, karena kalau nggak ada harganya, nggak ada nominal, nggak bisa dicatat. Lalu mengalokasikan harga transaksi itu ke separate performance obligation atau kewajiban yang terpisah, ya. Lalu yang kelima, mengakui pendapatan ketika kewajiban tersebut sudah dilakukan, sudah terpenuhi, ya. Contoh, di sini ada Airbus. Airbus itu adalah perusahaan, yang memproduksi pesawat. Airbus ini menandatangani kontrak dengan Cathay untuk menjual pesawat kepada Cathay senilai 100 juta. Langkah yang pertama itu identifikasi kontrak dengan konsumen. Konsumennya di sini siapa? Cathay. Kita bicara Airbus dan Cathay ya. Jadi sudah jelas kan, di sini Airbus punya kontrak untuk menjual pesawat kepada Cathay. Lalu yang kedua, diidentifikasi kewajibannya apa sih dalam kontrak itu? Kewajibannya adalah menjual pesawat. Airbus menjual pesawat, sudah itu aja. Kalau misalnya ada kewajiban yang terpisah, itu nanti perlu dilampirkan terpisah dan harus dihitung dengan terpisah. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Sudah kan? 100 juta. Tadi kan ada, langsung 100 juta ya. Lalu yang keempat, ada nggak, apa namanya, kewajiban yang terpisah? Kalau ada, harga transaksinya juga terpisah. Maksudnya begini, tadi kan, kontraknya cuman Airbus menjual pesawat kepada Cathay, selesai. Jadi kewajibannya cuma satu, menjual pesawat. Kalau misalnya Airbus menawarkan jasa lainnya, misalnya Airbus selain menjual pesawat, dia juga menawarkan jasa untuk melakukan maintenance atau pemeliharaan terhadap pesawat itu. Nah, itu masuk separate performance obligation atau kewajiban terpisah. Yang mana separate performance obligation tersebut nilai transaksinya akan berbeda dengan yang kewajiban awalnya, yang utama. Jadi kalau misalnya ada, berarti itu tidak termasuk 100 juta. Karena 100 juta yang tadi yang di step 3 itu hanya menjual pesawat. Menjual pesawat saja 100 juta. Kalau misalnya Airbus memberikan jasa lainnya seperti tadi jasa maintenance, itu nanti akan dihitung tersendiri. Nilainya berapa. Paham ya? Lalu pendapatan diakui ketika transaksi itu atau kewajiban tersebut sudah terpenuhi.
Jadi penjualannya sudah terjadi, jadi sudah dikirimkan. Nah, itu baru kita akui sebagai pendapatan. Bukan pada saat kontrak dibuat. Ya. Saat ini saya buat kontrak bukan berarti saat ini saya lakukan hal yang telah kita setujui di kontrak. Kontrak itu apa sih? Persetujuan antara dua pihak atau lebih yang nanti menimbulkan hak dan kewajiban. Bisa tertulis, bisa lisan, ataupun bisa karena praktek bisnis. Ya, kalau praktek bisnis itu pasti dalam bentuk kontrak. Kenapa? Karena kalau kita bicara praktek bisnis itu berarti nominalnya besar dan biasanya jangka panjang. Ini. Di sini itu ilustrasi 18.3 ini kriteria kapan kita mengakui pendapatan yang berdasarkan kontrak dan kapan kita tidak mengakui pendapatan terhadap kontrak. Jadi kalau kita mengakui pendapatan karena kontrak tuh kalau misalnya kontraknya punya komersial substan atau substansi komersial, ada kas yang masuk ya atau ada kas yang keluar, jadi menimbulkan perubahan dalam arus kas perusahaan, itu berarti punya substansi komersial. Lalu pihak dalam kontrak tersebut setuju dengan kontrak tersebut dan menjalankan kewajibannya, ya. Lalu yang ketiga, perusahaan itu bisa mengidentifikasi masing-masing hak dari pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut, ya. Jadi ada pihak yang dia menjual, ada pihak yang menerima. Ya, dan termasuk juga mengidentifikasi syarat pembayaran. Dan ada kemungkinan terjadi. Nah, kita tidak mengakui pendapatan dari kontrak kalau misalnya kontraknya itu belum dilaksanakan atau belum dilakukan. Ya, jadi isi dalam kontrak apa yang kita setujui dalam kontrak itu belum dilakukan. Dan kalau misalnya ada pihak yang melakukan terminate itu bahasa Indonesia apa ya? Terminate, membatalkan kontrak, membatalkan kontrak tanpa kompensasi. Paham ya? Nah, kita langsung bahas ini. Margo, 1 Maret 2015. Margo menuliskan sebuah kontrak, menyetujui kontrak untuk mentransfer produk kepada Sun Yun pada 31 Juli 2015. Jadi kontraknya itu 1 Maret, lalu transfer barangnya itu 31 Juli. Kontraknya itu, dalam kontrak itu dituliskan bahwa Sun Yun itu diwajibkan membayar harga kontraknya secara full 100% senilai 5.000 dolar Hong Kong pada 31 Agustus. Saya ada 3 tanggal ya sudah ya. 1 Maret tuh baru tanggal kontraknya doang, tapi produknya ditransfer 31 Juli, bayar kontraknya tuh 31 Agustus. Nah, harga pokok dari barang yang ditransfer itu 3.000. Sebentar ya. Saya dulu, saya pause dulu. Balik lagi. Saya ulang. Jadi ada 3 tanggal. 1 Maret itu tanggal kontrak, 31 Juli itu transfer barangnya, 31 Agustus itu bayarnya. Nah, jurnalnya, ini jurnal penjualan biasa, metode perpetual ya, 31 Juli. 1 Maret tuh nggak ada jurnal ya, karena dia cuma kontrak doang, jadi cuma bikin kontrak aja. Jadi tidak ada transaksi keuangan apapun ya. Sehingga kita baru bikin jurnal 31 Juli, yaitu ketika ada transfer barang. Jurnalnya, kan sudah kalau transfer barang artinya apa yang dicatatkan di kontrak tersebut sudah terpenuhi, sehingga kita bisa mengakui sebagai pendapatan. Jurnalnya piutang pada pendapatan. Kenapa piutang? Karena nanti full kontrak price-nya tuh baru pada 31 Agustus. Ya. Kecuali kalau di sini ada informasi bahwa dia kontrak produknya ditransfer 31 Juli dan dibayar pada tanggal itu, nah di sini langsung kas. Tapi karena di sini dibayarnya masih 31 Agustus, maka di sini piutang. Piutang pada penjualan 5.000, HPP pada persediaan 3.000 di sini. Nanti 31 Agustus baru kas pada piutang 5.000. Dilunasi piutangnya. Nah, kontrak juga bisa dimodifikasi, karena kalau yang namanya kontrak itu kan biasanya jangka panjang ya. Nah, mungkin ada perubahan-perubahan seiring berjalannya waktu, nggak apa. Nanti yang beda apa? Cuma di angka akhir doang. Contohnya, Randall. Randall tuh punya kontrak untuk menjual 100 produk kepada customer
totalnya 10.000, yaitu 100 euro per produk dalam jangka waktu 6 bulan. Setelah 60 produk itu dikirimkan, Randall tuh memodifikasi kontrak dengan mengirimkan tambahan 20 produk senilai totalnya 1.900 atau 95 euro per produknya. Nah, nanti yang 60 produk itu kan sudah dikirimkan. Artinya dia sudah dicatat sebagai pendapatan yang sebelumnya ya kan. Nah, yang kita bicarakan ini adalah setelah terjadinya perubahan tambahan 20 tadi. Nah, yang 40 itu sisanya masih pakai angka yang lama 100. Tapi yang 20 yang baru pakai angka yang baru 95. Sehingga nanti total revenue-nya adalah 5.900. Cuman masalah angka doang. Jadi nanti kalau di jurnalnya pakai angka 9.500. Nah, nanti harga per unitnya untuk yang transaksi yang kedua ini, 40 plus 20 ini, harganya menjadi 98,33 per unit produk. Paham ya? Karena yang 20 tambahan tadi nilainya berbeda. Sekarang kita masuk ke situasi atau tipe transaksi seperti apa sih yang bisa menimbulkan pendapatan. Oh ya, tadi di PPT-nya ada yang banyak saya cut ya, tidak semua saya jelaskan. Jadi untuk mempermudah saya, jadi saya cut. Nanti kalian lihat di PPT asli, silakan. Kalau enggak, ya dari ini aja nggak apa-apa. Tipe transaksi yang pertama, penjualan persediaan. Penjualan persediaan itu menimbulkan pendapatan. Namanya adalah penjualan. Kapan diakui? Pada tanggal penjualan. Yang kedua itu adalah pemberian jasa. Namanya adalah pendapatan jasa. Kapan diakui? Pada saat jasa itu dilakukan dan dapat ditagih. Jadi harus ada nominalnya untuk jasa. Yang ketiga itu penggunaan aset. Itu nama pendapatannya adalah pendapatan bunga atau ada pendapatan sewa royalti. Di penggunaan aset itu bisa, sebentar ya. Oke, lanjut. Ini yang tipe transaksi yang ketiga adalah penggunaan aset. Jadi kalau penggunaan aset itu misalnya contohnya, perusahaan punya kendaraan, kendaraannya disewakan. Perusahaan punya bangunan, bangunannya disewakan. Itu nanti akan masuk sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa itu masuk pendapatan lain-lain. Artinya pendapatan-pendapatan yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan atau operasional utama perusahaan. Ya, kalau perusahaan manufaktur kan memproduksi barang, tapi bisa juga perusahaan tersebut misalnya punya bangunan yang nganggur lalu disewakan, punya mesin yang nganggur lalu disewakan, itu kan mendapatkan pendapatan. Bunga itu kalau misalnya perusahaan melakukan investasi obligasi dapat bunga kan, pendapatan bunga itu masuk pendapatan lain-lain. Kapan diakui? Pada saat waktu sudah berjalan atau aset sudah digunakan. Lalu yang keempat itu adalah penjualan aset tapi selain persediaan. Nanti ini akan masuk gain or loss. Jadi perusahaan juga bisa jual tuh bangunannya, ada bangunan yang nganggur, dijual atau mungkin disewakan, ya kan? Kalau dijual nanti ada keuntungan atau kerugian penjualan. Nah, kapan ini diakuinya? Pada saat tanggal penjualan atau pertukaran. Pertukaran juga bisa ya. Pertukaran itu bisa menghasilkan keuntungan atau kerugian. Keuntungan dan kerugian kan sama-sama masuk ke dalam laporan laba rugi, gitu. Dia juga mempengaruhi nilai laba atau rugi. Lanjut. Mau pakai. Nah, ini ada yang namanya one performance obligation dan ada yang namanya separate performance obligation. Kalian bisa baca ilustrasi 18.8 atau gampangnya gini. Misal, kalau kalian beli misalnya beli laptop, ya. Beli laptop kosongan, nggak ada Windows, nggak ada Office, cuman beli laptopnya aja. Artinya itu cuman one performance obligation. Toko itu hanya menjualkan laptop kosong. Kalau kalian mau nambah Windows, mau install Windows, mau install Office, itu kan harus bayar sendiri. Nah, itu makanya dikatakan one performance obligation. Tapi kalau misalnya kalian beli laptopnya itu langsung full set. Dalam arti udah ada laptopnya, di dalamnya sudah terinstall Windows misalnya. Berarti itu masuk one performance obligation. Tadi saya salah ya?
Jadi kalau misalnya dipisah, itu namanya spread performance obligation. Jadi misalnya beli laptop aja kosongan, nggak ada Windows, nggak ada apa. Nah, lalu nanti toko tersebut itu juga menjualkan Windows-nya tersendiri, menjualkan Office-nya tersendiri, itu namanya spread performance obligation. Yang betul. Tapi kalau kalian beli laptop, laptopnya itu sudah termasuk include Windows misalnya, itu berarti one performance obligation. Paham ya? Jadi si toko ini memberikan kewajiban untuk menjualkan kepada konsumennya laptop plus Windows-nya. Tapi kalau cuma laptop kosongan itu bisa. Tapi nanti Windows-nya dijual tersendiri itu namanya separate performance obligation. Saya gampangnya gitu. Atau kayak produk elektronik, kalau beli produk elektronik itu kan ada yang tanpa garansi kan. Nah, garansinya kalian beli sendiri. Kalau tanpa garansi dan garansi beli sendiri itu berarti spread performance obligation. Tapi kalau misalnya kalian beli produk elektronik termasuk garansi, sudah ada jaminan garansi, berarti itu masuk one performance obligation. Nah, ini adalah step yang ketiga kalau nggak salah ya. Oke, yang ketiga. Transaction price. Jadi harus ada nilai dari transaksinya. Contoh. Saya cuma pakai satu contoh yang ini ya. Samsung Company itu menawarkan kepada konsumennya 3% diskon kalau konsumen tersebut membeli minimal 2 juta yen dari produknya selama tahun kalender. Jadi selama 1 tahun, Januari sampai Desember. Tapi pada 31 Maret, Samsung itu sudah melakukan penjualan 700.000 kepada Arctic. Ya. Nah, dari 2 tahun yang belakangan, jadi dari pengalaman masa lalu, Samsung itu sudah menjual lebih dari 3 juta yen kepada Arctic periode 1 April sampai 31 Desember. Jadi kalau misalnya kita asumsikan di sini, kalau kita pakai pengalaman masa lalu misalnya, dari 1 April sampai 31 Desember anggaplah sama ya, 3 juta plus 700, itu kan sudah melebihi 2 juta kan? Nah, berarti 3% ini sudah bisa diambil sebagai diskon. Sehingga kalian jurnalnya adalah piutang pada pendapatan, jurnal penjualan biasa, nilainya 679 dari 700.000 dikali 3%. Kenapa? Karena sudah pasti akan terjadi. Kenapa tahu sudah pasti akan terjadi? Karena dari pengalaman masa lalu. Ya kan? Ini loh sampai 31 Maret doang, baru sampai 31 Maret sudah terjual 700.000. Nah, kalau dari pengalaman masa lalu, 1 April sampai 31 Desember tuh terjualnya 3 juta. Jadi harapannya nanti selama 1 tahun jadi totalnya 3.700.000 kan, yang mana itu sudah lebih dari 2 juta. Sehingga 3% diskon ini pasti dapat. Sehingga kalian langsung laporkan bersih, dikurangi dengan diskon. Nah, nanti pada akhir tahun baru dilihat untuk yang 3 bulan yang pertama 2015 itu, kalau ternyata beneran bisa bisa memenuhi syarat minimal 2 juta itu, maka kalian bikin jurnalnya kas pada piutang 679. Tapi kalau ternyata itu tadi kan cuman awalnya yang terjadi sebenarnya kan cuman sampai 31 Maret, baru 3 bulan doang kan. Tapi ternyata sampai akhir 31 Desember sampai tahun kalender selesai, nggak sampai 2 juta nih. Ada kemungkinan toh, berarti nanti kalian jurnalnya kas pada piutang 700.000, kas 700.000, piutangnya 679, dan sales discount forfeited itu adalah diskon penjualan yang hilang 21.000. Taunya kapan nih kalau sudah akhir tahun? Tadi kan cuma sampai 31 Maret itu kan yang sudah terjadi. Nah, yang 3 juta itu tuh kan dari pengalaman masa lalu 1 April sampai 31 Desember 2 tahun yang lalu. Paham ya? Nanti tinggal dilihat di akhir tahun apakah pengalaman masa lalu itu terulang atau enggak. Kalau terulang melebihi 2 juta berarti kan jurnalnya ini, kalau nggak ternyata tidak terulang, ya ada kemungkinan tidak terulang kan, jadi jurnalnya ini. Ini kalau jurnal yang bawah, berarti selama 1 tahun dia kurang dari 2 juta. Sehingga yang tadi sudah terlanjur kalian diskon, itu kalian bisa balikin. Jadi di sini kasnya tetap 700, tapi jangan lupa dicatat sales discount forfeited. Yang keempat, ini kalau misalnya ada spread performance obligation, tinggal dilihat aja harganya berapa, ya kan? Di laptop kosongan.
Kalian mau beli Windows, tinggal Windows-nya sekarang harganya berapa, udah selesai dicatat gitu doang, harga pasar, ya. Lalu yang kelima, ini tadi step proses-prosesnya ya. Yang kelima tinggal diakui doang, dicatat lah, ini cuma dicatat doang, karena semua kewajiban dalam kontrak sudah terpenuhi. Dicatat tuh berarti ya, diakui itu berarti dicatat di jurnal maksudnya ya. Sekarang saya masuk ke sini. Ada revenue recognition. Ada 3, 4, 7. Right of return itu retur. Consignment itu konsinyasi. Di purchase agreement perjanjian membeli kembali. Warranties garansi, bill and hold. Lalu non-refundable upfront fees. Dan principal agent relationship. Right of return. Retur. Retur bisa dikembalikan kalau barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan atau mungkin ada barang yang cacat sehingga dikembalikan. Nah, contoh. Pendant Company menjual 100 produk, nilainya itu adalah 100 euro per produk kepada Amaya, tunai. Pendant mengizinkan Amaya untuk meretur semua produk yang tidak digunakan dalam waktu 30 hari dan menerima full refund. Jadi kalau retur ini, kebijakannya bisa berbeda-beda. Jadi kebijakan retur dilihat dari awal perjanjiannya. Nggak harus sama ya. Setiap transaksi, setiap perusahaan itu bisa memiliki kebijakan retur yang berbeda-beda. Nah, tinggal kalian lihat aja soalnya. Kalau di sini kebijakannya bisa diretur untuk produk yang belum digunakan dalam waktu 30 hari, lalu refundnya full 100%. Harga pokok produk, tiap produknya 60 euro. Nah, lalu di sini Pendant itu mengestimasikan bahwa 3 produk itu akan dikembalikan. Kalau ada estimasi itu berarti ada pengalaman. Ya, nggak mungkin suatu perusahaan itu membuat estimasi kalau dia tidak ada pengalaman sebelumnya. Lalu ada biaya untuk menanggung produk, recovering produk itu biayanya tidak material. Nah, lalu produk yang dikembalikan itu diharapkan akan bisa dijual kembali dengan menghasilkan laba. Bagaimana pencatatannya? Maka jurnalnya seperti ini. Kas di debit 10.000, pendapatan penjualan itu 97. Kenapa? Karena tadi 3 di refund, karena sudah diestimasikan di refund. Sehingga kita hanya mengakui 97 aja. Ini bukan dikali ya. Maksudnya 9.700 itu dapat dari 100 kali 97. Nah, refundnya berapa? Refund liability-nya 300. Nanti HPP-nya, HPP 5820. Nah, estimasi persediaan yang diretur itu 60 kali 3, karena tadi dari HPP-nya, lihat di soal sebelumnya, kreditnya adalah inventory 6.000. Nah, kalau misalnya returnya terjadi, ini yang dicatat. Ternyata cuma 2, tadi kan estimasinya 1, nggak masalah. Catat aja. Refund liability pada accounts payable 200, dan ini return inventory pada estimated inventory returns, ini sebesar harga pokoknya. Jadi kalau ada yang diretur, ya kalian jangan lupa mencatat retur harga pokoknya, sesuai harga pokok. Saya, walaupun dia mengestimasikan 3, tapi di returnya cuma 2, nggak masalah. Ini repurchase agreement. Repurchase agreement itu biasanya terjadi kalau misalnya pihaknya itu butuh duit, pengen cepat, tapi tidak mau kehilangan asetnya. Ya, itu nanti bisa dijual, tapi nanti dia janji untuk dibeli kembali. Ya, hampir mirip kayak pegadaian gitulah ya. Ya, jadi dia butuh duit, dia jual barangnya, tapi nanti dia bisa beli kembali barangnya loh ya, bukan
bukan barang yang sama tapi baru, barang lain enggak. Nah, contoh di sini ada Morgan, itu adalah penjual peralatan, equipment dealer, menjual peralatan 1 Januari 2015 kepada Lin senilai 100.000. Tapi ini setuju untuk dapat dibeli kembali. Jadi peralatan yang dia jual itu nanti akan dia beli kembali, peralatan yang sama ya, yang miliknya dia yang sebelumnya, bukan peralatan baru ya. Pada 31 Desember 2016 ini di-repurchase senilai 121. Asumsikan interest rate-nya adalah 10%, jadi jurnalnya adalah ini. Kas pada hutang pada land company. Jadi kasnya bertambah karena dia jual kan, tapi kreditnya adalah kewajiban. Kenapa bukan kreditnya bukan equipment? Kenapa? Karena equipment itu nanti akan dibeli kembali. Jadi equipment-nya tidak berpindah tangan ya, tetap di miliknya si Morgan, tapi muncul yang namanya kewajiban. Kewajiban kepada Lin. Kewajibannya apa? Ya kewajiban untuk membeli kembali itu. Nah, ini untuk bunganya, beban bunga pada liability to Lin Company 10% kali 100.000. Nanti 31 Desember, jurnalnya ini. Ini 2016. Wait, ini kayaknya salah deh. Ini kayaknya 2015 deh. Ini baru 2016. Ini 15, ini 16. Jadi, kalau yang 16, dia ada interest expense nih, liabilitasnya bertambah 10.000 kan. Tadi di sini kan ada nih 100.000 kredit. Lalu karena 31 Desember 2015 ya, yang ini ya, 2015, ada kredit lagi 10.000, jadinya kan kewajibannya 110.000 atau liabilitasnya. Nah, lalu retirement pelunasannya itu baru terjadi 31 Desember 2016. Sehingga di sini, kenapa ini 110.000 dari 100.000 ditambah 10.000 yang ini? Kalikan 10%, 11%. Lalu, 11.000. Lalu dilunasi kan? Liabilitas terhadap land company pada kas nilainya sebesar liabilitas awalnya 100, tambah 10.000 yang ini, tambah 11.000 yang ini. Jadi 121. Jadi baru dilunasi itu baru, maksudnya dilunasi itu dibeli kembali dari land itu baru 31 Desember 2016. Ini 2015 ya, cross check. Ada bill and hold arrangement. Bill and hold arrangement tuh biasanya terjadi gini. Jadi ada si pembeli, dia tuh beli barang, tapi dia titip dulu barangnya di tokonya, di penjual. Karena dia nggak punya tempat, misalnya. Kayak kalian nih, beli lemari, tapi rumah kalian belum jadi, masih dibangun. Ya udah lemarinya itu kalian titipin dulu di tokonya, tapi sudah kalian beli. Ya kan? Jadi secara fisik itu masih di tempat penjual. Paham ya? Biasanya kan kalau toko mebel kan ada yang tulisan gitu kan, sold, sold gitu doang. Tapi belum dikirim, dia cuma ditulis sold aja. Berarti si pembelinya itu masih belum punya tempat buat naruh itu barang. Ya, jurnalnya baca sendiri ya. Ini baca sendiri. Nah, kalau principal agent relationship itu kayak ini loh, apa namanya, eh, Traveloka misalnya. Traveloka itu jadi agennya, prinsipalnya misalnya gini, kalian beli tiket kereta KAI. Jangan jangan saya nggak bicara lewat KAI Akses ya, saya bicara lewat apa yang lainnya, aplikasi lainnya seperti misalnya Traveloka. Kalian beli tiket kereta api dari Traveloka. Artinya si agent itu adalah Traveloka, prinsipalnya adalah KAI. Gampangnya gitu. Paham ya? Kalian beli tiket pesawat, pesawatnya AirAsia misalnya, dari tiket.com. Agentnya adalah tiket.com, prinsipalnya adalah AirAsia. Paham ya? Jadi kewajibannya si agen itu ini, uh, memberikan apa namanya,
memfasilitasi prinsipal agar mendapatkan konsumen atau memberikan jasa kepada konsumen. Itulah gampangnya gitu. Kalian bisa mikir seperti itu ya. Jadi nanti agen itu dapat komisi pastinya ya, nggak mungkin nggak. Kalau kalian beli tiket kereta aja, itu pasti kan ada biaya komisi. Itu berarti untuk travelokanya. Paham ya? Consignment, konsinyasi, barang titipan nggak ya? Konsinyor itu manufacturer-nya, konsinyi itu dealer-nya. Contohnya kayak Matahari. Nah, dan Matahari itu kan jualan banyak barang dari banyak merek. Contohnya adalah Nevada. Konsinyornya adalah Nevada, konsinyinya adalah Matahari. Jadi nanti di sini konsinyor ini dia akan mendapatkan keuntungan dari penjualan, ya. Persediaan itu masih dianggap miliknya konsinyor ya, walaupun dia ada di tokonya konsinyi. Jadi kalau misalnya Nevada yang menjualkan produk-produk Nevadanya di Matahari, ada di tokonya Matahari bukan berarti itu jadi persediaannya Matahari, enggak, tetap persediaannya Nevada. Nanti di sini si konsinyi dalam hal ini misalnya contohnya Matahari, dia hanya mendapatkan komisi saja, ya. Tapi untuk syarat-syarat penjualannya itu biasanya yang ngurus adalah konsinyi. Jadi kalau Matahari punya event kayak sale atau diskon, itu bukan urusannya si konsinyor. Paham ya? Nanti pastinya harga yang dijual itu sudah termasuk harga yang itu, apa namanya, ditetapkan oleh si konsinyor. Karena kan dia harus memikir fee juga. Komisi, sorry. Nah, ini contohnya. Garcia itu konsinyor. Garcia menjual merchandise barang dagang dengan harga pokok 36.000 secara konsinyasi pada Best Value Stores. Konsinyinya Best Value Store. Garcia membayar beban angkut penjualan 3.750. Best Value membayar 2.250 untuk iklan. Ya, iklan, kalau ada iklan-iklan kayak gitu itu urusannya konsinyi ya. Tapi yang bisa di-reimburse dari Garcia. Nah, ini kalau ini masalah reimburse kebijakan. Bisa reimburse, bisa enggak, atau mungkin ada yang partial reimburse atau gimana, itu kebijakan antara konsinyi dan konsinyor. Pada akhir periode, Best Value itu menjual 2/3 dari barang konsinyasi itu senilai 40.000 tunai. Nah, Best Value itu akan memberitahukan Garcia bahwa ada penjualan, lalu akan menahan 10% komisi, dan sisanya itu akan diberikan kepada Garcia. Jadi biasanya harganya itu sudah ditentukan dengan komisi, sudah termasuk komisi yang diminta oleh konsinyi. Kan konsinyor itu cuma pokoknya harganya segini, nanti kalau kamu jual berapa ya itu termasuk komisi yang kamu mau. Gampangnya itu kalau kalian mau jualan gorengan, dititipin di warung, kalian bikin gorengan, sudah kalian kasih harga satu gorengan tuh 1.000, nanti di warung tuh dijual 1.500, berarti 500 itu adalah komisi untuk warungnya. Kalau dari penjual kan cuma ngasih harga pokok. Harga jual yang dia sudah termasuk keuntungan. Nanti kalau dari tokonya, konsinyinya beda lagi. Itu harganya dia kan. Nah, jurnal. Ini pengiriman dari sudut pandang konsinyor, persediaan pada finished good inventory atau barang jadi 36.000. Konsinyinya nggak usah. Kan dia cuma ngirim doang. Konsinyi kan cuma nerima. Jadi nggak ada transaksi apapun secara akuntansi. Pembayaran freight cost, inventory pada kas, masuk inventory ya, itu karena beban angkut, tapi konsinyasi 3.750. Nah, kalau pembayaran iklan, karena iklannya yang bayar adalah konsinyi, berarti konsinyi yang nyatet nih. Receivable from consignor, kenapa receivable? Karena tadi beban iklannya, bayar buat iklan bisa reimburse, kreditnya pada kas. Lalu di sini penjualan, nah kalau penjualan, yang nyatet ini si konsinyi, karena kan dia cuma ngirim aja kalau si konsinyor. Yang nyatet adalah konsinyi kas pada payable to konsinyor, karena nanti dibayarkan kepada konsinyor, 40.000. Nah, ini nanti adalah pengiriman duit hasil yang terjual dari konsinyi ke konsinyor. Konsinyor nyatet, konsinyi juga nyatet. Nah, konsinyor berarti kan tadi dia dapat nih uang dari konsinyi, kasnya bertambah. Termasuk advertising expense,
karena tadi diimbers kan. Commission expense 4.000 karena yang bayar komisi adalah si konsinyur. Lalu ada revenue from consignment sales 40.000. Konsinyurnya payable to konsinyur. Ini tadi yang dikredit debit kan, karena dia mau kirim, karena uangnya dikirimkan kepada konsinyur. Lalu ada receivable from konsinyur, ini iklan tadi. Kalau ini kan jadi beban iklan sini tadi, receivable from konsinyur, kreditkan, dienolkan, karena akan ditanggung oleh konsinyur. Commission revenue, pendapatan revenue bertambah, 40.000 kali 10%, 4.000, kasnya jadi 33.750. Nah, nanti adjustment, akhir, HPP pada persediaan, 2/3 dikali 36.000 tambah 3750. Ketemu 26.500. Kalau yang konsinyur nggak usah nyari jurnal. Bisa ya? Lanjut. Garansi. Ada 2 tipe garansi. Assurance type warranty dan service type warranty. Baca sendiri. Tidak semua saya bahas. Banyak kali ya. Non-refundable upfront fees. Nah, ini adalah pembayaran dari customer sebelum adanya produk atau sebelum adanya jasa yang diberikan, yang sifatnya tidak bisa dikembalikan, non-refundable. Contohnya itu, membership fee in health club. Kalau ada yang jadi membernya gym di Surabaya, tahu lah ya. Kalau biasanya itu kan ada di awal tuh kalian bayar, bulan pertama, bulan ke-12, 1 tahun, itu non-refundable. Ya, itu berarti kayak ya upfront fees gitu lah ya, tapi nggak bisa dikembalikan. Atau abonemen telepon, masih ada nggak punya telepon rumah. Itu kan abonemen telepon, saya per bulannya 50.000, nanti kalau nggak dipakai sama sekali tetap bayar 50.000, kalau dipakai ya bayarnya sesuai tagihan. Atau DP-DP lain yang sifatnya tidak bisa dikembalikan, ya, non-refundable upfront fees. Sudah. Nanti minggu depan saya bahas untuk lanjutannya. Oke. Minggu depan saya bahas untuk lanjutannya. Untuk yang materi minggu ini sekian aja. Seperti biasa, untuk soal saya berikan di e-learning, kerjakan aja waktunya sesuai dengan waktu perkuliahan. Jadi kalau video ini bisa kalian lihat kapan aja. Oke, sekian dari saya. Kita ketemu lagi minggu depan.